Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, kita lanjutkan kembali kajian kitab At-Taqriratus Sadidah, yang mana pada part sebelumnya kita mengaji tentang air yang mutlak. Maka di part yang kali ini kita akan berbicara tentang air mutlak yang berubah. Bagaimana lantas hukumnya ketika kita bertemu dengan air mutlak tersebut yang sudah berubah tersebut, air mutlaknya apakah sah, boleh kita gunakan untuk berwudu ataupun mandi, atau tidak sah. Baik, kita lihat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmul ma'il mutlaqi idza taghayyara bi syai'in. Hukum air mutlak jika berubah karena sesuatu. Hukumnya adalah kal musta'mali, kaya air musta'mal. Tahirun fi nafsihi wa la tajuzu taharatu bihi. Ia suci, artinya ketika terkena baju kita tidak jadi najis, akan tetapi wala tajuzut taharatu bihi. Air tersebut tidak diperkenankan untuk digunakan berwudu ataupun mandi. Lantas bagaimana ketentuannya? Maka kita akan sebutkan ketentuannya bisyurutin, dengan beberapa syarat. Fa idza ikhtalla syartun minha, kalau bercampur syarat di dalamnya, jazatit taharatu bihi. Kalau syarat tersebut tidak bercampur atau kurang dari satu atau hilang syaratnya, maka boleh kemudian bersuci menggunakan air tersebut. Yang pertama adalah ayyakunat taghayyuru bitahirin. Air tersebut berubah karena sesuatu yang suci. Kalau air tersebut berubah karena sesuatu yang suci, contoh, air tersebut berubah karena terkena sabun, terkena odol, terkena sampo, maka air mutlak tersebut yang terkena sabun dan terkena sampo, maka hukumnya air musta'mal, suci tapi tidak mensucikan. Akan tetapi fa'ingkana binajisin, kalau air tersebut tercampurnya dengan sesuatu yang najis, contohnya air tersebut tercampur dengan kotoran hewan, kotoran binatang, kotoran manusia, fahuwa najisun, maka air tersebut hukumnya menjadi najis. Jadi yang pertama adalah kalau air tersebut berubah karena sesuatu yang suci, maka airnya tetap suci, akan tetapi tidak bisa mensucikan. Kalau tercampurnya dengan yang najis, maka air itu tetap najis. Terkena baju kita menjadi najis, apalagi digunakan untuk bersuci, sangat tidak boleh. Yang kedua, ayyakunat taghayyuru bimukhalitin. Berubahnya itu karena sebab adanya campuran. Kaqahwatin wa amma idza kana mujawirin ka'udin fala yadurru fatasihut taharatu bihi. Yang kedua adalah air tersebut terkena campuran seperti campuran teh, seperti campuran teh atau campuran kopi, qahwah itu kopi. Wa amma idza kana bimujawirin, kalau tercampurnya dengan sesuatu yang bersanding dengannya, ka'udin seperti kayu, fala yadurru, maka itu tidak menjadikan masalah. Fatasihut taharatu bihi, maka bersuci menggunakan air yang tercampur dengan kayu itu boleh. Berbeda ketika air tersebut tercampurnya dengan kopi, karena kopi namanya mukhalid, yang mencampuri. Kalau kayu namanya mujawir, yang bersanding. Ya, jadi contoh, kita naruh air di wadah yang terbuat dari kayu, kemudian bercampur dengan kayu, ada sedikit warna-warna kayunya, itu nggak jadi masalah. Ya, karena kayu bukan mukhalid, kayu adalah mujawir. Oleh karenanya, kita akan bahas bersama seperti apa sebenarnya mukhalid dan mujawir tersebut. Dhabitul mukhalid, maksud dari kata mukhalid adalah alladzi la yumkinu fasluhu anil ma', sesuatu yang tidak mungkin dipisahkan dari air tersebut.
aw la yumkinu tamyizuhu fi ra'yil aini urfan, atau tidak mungkin dibedakan menurut pandangan mata secara umum. Jadi yang namanya mukhalid itu tidak mungkin dipisahkan. Contoh, air yang sudah tercampur dengan kopi, apakah kita bisa pisahkan kopinya dan kemudian pisahkan airnya? Air yang sudah tercampur dengan teh, apakah kemudian kita bisa pisahkan mana tehnya, mana airnya? Kan sudah tidak bisa, sudah mencampur. Nah, karena sudah tidak bisa dipisahkan, sudah tidak bisa dibedakan mana itu air dan mana itu kopi, maka yang disebut demikian adalah al-mukhalid. Ini al-mukhalid di atas. Kita lanjutkan kemudian pengertian tentang mujawir. Alladzi yumkinu fasluhu 'anil ma'i aw yumkinu tamyizuhu fi ra'yil 'aini urfan. Yang bisa kita pisahkan dari air dan bisa mungkin kita bedakan menurut penglihatan mata. Jadi kalau air tercampur dengan beberapa potongan-potongan kayu misalnya, potongan-potongan kertas misalnya, kemudian kita bisa pisahkan, kita bisa bedakan, bahkan kita bisa bagi dua, yang ini air dan yang ini kertas, yang ini air ataupun yang ini kayu. Maka kayu ataupun kertas tersebut yang tercampur dalam air itu tidak dinamakan mukhalid, akan tetapi namanya mujawir. Kembali ke hukum awal yang tadi, kalau mukhalid itu airnya menjadi air suci saja, tapi kalau mujawir airnya tetap suci dan mensucikan. Yang ketiga, di sini disebutkan ayyakuna taghayyuru fahishan. Perubahannya tersebut tampak bihaisu yaslubu anhu ismal ma'i. Kira-kira nama airnya itu hilang. Nama airnya itu hilang. Contoh, kal asiri, kayak air perasan, wal maroki, air kuah, ataupun wasyai, air teh. Fala tasihhut taharatu bihi, maka kita tidak boleh kemudian bersuci menggunakan air teh, menggunakan kuah, atau menggunakan air perasan. Kenapa? Karena memang air tersebut namanya sudah hilang. Karena walaupun air teh itu tehnya kita angkat, tapi tetap sisa warna tehnya masih nempel di air. Ya, jadi tidak bisa kita hindari hilangnya nama air mutlak tersebut. Yang keempat, ayastaghniyal ma'u anhu, air tersebut kemudian gampang terhindar. Kita bisa menjaga nih saunu atau hifdzul ma'i anhu, kita bisa menjaga air tersebut darinya, bi khilafi ma idza kana la yastaghnil ma'u anhu katuhlabin fatasihut taharatu bihi. Nah, masuk yang keempat itu intinya mas sebenarnya seperti mukhalid, yaitu gampang sekali untuk kita bisa membedakannya, memisahkannya, membaginya. Ya, makanya kalau air tersebut tercampur dengan lumut, karena lumut itu tidak mungkin bisa terlepas dari yang namanya air, maka ketika ada air yang menempel dengan lumut atau lumut yang menempel di air, maka air yang terkena lumut tersebut airnya tetap dinamakan air suci, mensucikan. Karena nggak mungkin lumut terhindar dari air atau air terhindar dari lumut. Akan tetapi air dengan kopi bisa kita hindari? Bisa. Air dengan teh bisa kita hindari? Bisa. Air dengan apalagi campuran cat bisa kita hindari? Bisa. Yang tidak bisa itu setiap ada air pasti ada lumut. Sementara itu dulu bro di part yang sekarang. Kalau ada pertanyaan silakan klik di komen. Wallahu a'lam.